Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan nemuin informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. By the way, before I start this video, I wanna say thank you very much untuk teman-teman yang sudah mensupport saya karena akhirnya saya mencapai 5.000 subscriber. Thank you banget teman-teman. Lalu sebelum saya mulai juga, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah hiraukan komentar-komentar dari atas nama Pinned by Kevin Saili karena itu adalah scam teman-teman atau penipuan karena dia ngasih nomor WhatsApp. Saya nggak pernah ngasih nomor WhatsApp teman-teman karena kalau saya kasih bahaya teman-teman, semua pasti ngechat saya. By the way, saya juga ada Instagram, kalian bisa cek itu di kolom deskripsi. Nah, sometimes kalau misalnya saya lagi senggang, ketika ada yang DM, biasanya saya akan balas DM-nya juga teman-teman. By the way, selain daripada itu, saya juga ingin sampaikan bahwa saya bukanlah financial advisor, jadi saya nggak bisa semerta-merta ngasih rekomendasi karena masing-masing itu punya risk profile yang berbeda-beda teman-teman. Dan harap dipahami bahwa di sini saya itu adalah melakukan analisa sebenarnya untuk pribadi juga teman-teman. Jadi dengan saya melakukan analisa ini, saya juga jadi lebih disiplin dalam melakukan analisa untuk transaksi pribadi saya. Jadi apa yang saya share di sini adalah sebagai bentuk opini dari pribadi ya, jadi bisa salah bisa benar teman-teman, jangan dianggap bahwa apa yang saya share ini pasti terjadi. Oke? Kurang lebih seperti itu yang mau saya sampaikan di awal. Before saya mulai juga, I want to remind you, kalau misalnya kalian suka dengan konten seputaran technical analysis, feel free to hit the subscribe button. Langsung aja kita masuk ke pembahasan dari Bitcoin price hari ini. Kalian bisa lihat ya pergerakan hari ini itu kan for the rest of the day hari ini ya. Maksudnya sepanjang hari ini dia pergerakannya itu mengalami sedikit pullback atau koreksi dengan ya yang saya bilang adalah pergerakan wajar teman-teman. Karena kenapa? Nih kalau misalkan kita review kembali ya, ini ada exponential moving average 21 yang garis merah ini teman-teman. Oke. Ini adalah exponential moving average 21. Lalu kalau misalkan kalian tarik Fibonacci dari swing high atau swing low terakhir atau pergerakan tertinggi dan terendahnya terakhir di kisaran level ini dan ini, kalian bisa temukan adanya Fibonacci 50% yang sudah saya cantumkan di sini teman-teman ya. Artinya di sini emang strong resistance banget teman-teman ya. Pergerakan Bitcoin sendiri sebelumnya itu ketahan di kisaran level ini. Ini juga sama teman-teman, ketahan di kisaran level tersebut. Terakhir pun sama, ketahan di sini teman-teman. Dan ya kalau misalkan memang dia perlu ketahan dulu, wajar teman-teman. Karena bagi sebagian orang, resistance itu pasti menjadi target profit mereka dari penguatan yang terakhir. Jadi kalau misalnya itu target profit mereka, otomatis sebagian orang itu pasti ada yang nge-sell Bitcoinnya di sini, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan volume transaksi. Oke? Kurang lebih seperti itu logik dibalik penurunan hari ini, dan itu wajar. Karena kenapa? Kalian lihat ya, penurunannya itu nggak signifikan seperti pergerakan yang terakhir ini teman-teman ya. Candle merah yang terakhir itu teman-teman. Oke, yang terakhir itu kan kita 3 candle menguat, tiba-tiba dihajar 1 candle pelemahan dalam 1 hari. Nah hari ini teman-teman, atau kali ini itu 2 candle ya, dimana ini juga sekaligus membentuk Three River Morning Star. Kalian bisa lihat di sini adalah downtrend reversal pattern. Potensialnya adalah kalau misalkan ini terjadi di bottom of the mana tuh? Nah ini ya, kalau di bawah set dia bisa ada perubahan arah atau ya perubahan pergerakan ke depannya teman-teman. Contohnya lagi adalah seperti ini. Ini kan adalah Three River Morning Star juga teman-teman ya ketika terjadi. Oke, jadi wajar nggak kalau misalnya pullback dulu? Wajar teman-teman. Nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu galau. Intinya ini wajar. Oke. Selain daripada itu, kalian bisa lihat juga ini terbentuk parallel channel yang sudah saya gambar atau descending channel pada time frame daily, dan ini sudah saya bahas berkali-kali di video saya yang terakhir. Ini adalah resistance-nya, dan sekarang kita dekat banget sama resistance-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini terjadi breakout dalam waktu mungkin 1 atau 2 hari ke depan, kita bakal ngelihat satu potensi pergerakan yang sangat lumayan dari Bitcoin loh. Nah itu yang perlu saya remind ke teman-teman. Selain daripada itu, kalian juga perlu lihat hal ini teman-teman ya. Kita udah sempat ngebahas tentang si MACD, di mana MACD itu membentuk positive divergence atau bullish divergence ya pada MACD-nya sendiri. Kalian bisa lihat pergerakannya kayak gini, ini positive divergence, dan saya sudah bilang kemarin sedikit konfirmasi untuk kita adalah ketika si divergence-nya si MACD-nya ini itu udah bergerak di atas level 0% teman-teman, dan ini sudah mulai ada pertanda walaupun kecil teman-teman, tapi ada pertanda bahwa kita ada kemungkinan bisa ngelihat si level ini adalah level bottom daripada si Bitcoin teman-teman. Lalu pada video terakhir
saya ada cantumin di deskripsi tentang kesimpulan yang saya bahas dari sepanjang video tersebut. Dan yang perlu saya remind adalah kalau saya menyatakan kondisi ini teman-teman, bukan menyatakan sih, saya ngelihat ada potensi kondisi ini ya, dimana ini kan kita sebenarnya bergerak dalam Elliott Wave Theory teman-teman ya, dimana ini adalah ABC correction. Oke, potentially ini adalah level bottom daripada ABC correction, mudah-mudahan demikian. Lalu di dalam B to C correction ya, itu ada yang namanya impulsive wave lagi. Kalian bisa lihat dari sini, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, kemudian wave 5. Kalau misalkan ini sudah tercapai wave 5, maka yang terjadi adalah, teman-teman, saya kasih gambarnya. Nah, yang terjadi adalah ABC correction ya, nih. Yang terjadi adalah kita berada di awal daripada wave 4 menuju ke wave 5, dan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 lagi teman-teman. Nah, so far saat ini kalau misalkan demikian memang ini adalah level bottomnya, maka ada potensi pergerakan Bitcoin itu akan membentuk wave 1, wave 2, terus ini potensial jadi wave 3 teman-teman. Dimana untuk targetnya menurut saya sih mungkin berada di kisaran kurang lebih pertama resistance ini dulu teman-teman ya. Ya, selama ini nahan pergerakan Bitcoin dan itu di kisaran $41.000. Nah, kalau misalkan itu wave 1, wave 2, wave 3, maka ada potensi nantinya nih pada saat ini berhasil dia successfully breakout, kita akan ada potensi ngelihat dia membentuk wave 4 dulu teman-teman, sebelum dia melanjutkan wave 5 ke final targetnya dia gitu ya, kurang lebih. Jadi, apakah potensi ini membentuk wave 1, wave 2, wave 3 teman-teman? Coba kasih saya vote kalian di kolom komentar, oke? Nah, pertama yang perlu kita highlight adalah exponential moving average 21 di sini itu start menjadi resistance kita, dan ini merupakan level resistance strong bagi kita. Hopefully si Bitcoin price itu bisa bertahan, at least terkonsolidasi minimal teman-teman, dia terkonsolidasi di atas level ini 38,2% atau di kisaran harga $33.300 teman-teman, dan itu merupakan hal yang wajar ya. Kalau misalkan kalian ngelihat dia pullback kayak gini terus pelan-pelan sideways di sini, wah itu bagus banget teman-teman, berarti dia create yang namanya base di sana ya, sebelum dia membuat yang namanya higher high higher low sequence. Oke? Nah, oke, sementara itu ya, saya akan turun time frame dulu ke time frame 1 jam. Kita akan discuss dari time frame 1 jam. Pertama, kita lihat di sini di time frame 1 jam ini sudah cukup oke, karena dia membentuk yang namanya higher high higher low di sini ya, teman-teman. Sebelum kita mungkin melihat dia menguat kembali, karena di sini kalian bisa lihat ya, kita udah mulai bermain di atas exponential moving average-nya, teman-teman. Dan ini exponential moving average akan menjadi level support dari pergerakan kita saat ini. Nah, maka akan saya berikan tanda untuk level support tersebut ada di kisaran kurang lebih $33.400 ya. Nah, ini kan merupakan level yang tadi ya, di Fibonacci-nya juga. Jadi itu menjadi level yang cukup penting yang perlu kita perhatikan saat ini. Untuk time frame yang lebih kecil, sebenarnya di sini saya ngelihat ada semacam terbentuk bearish divergence ya, karena di sini terakhir penguatan, dan ini sudah terjadi teman-teman, karena ini time frame 15 menit biasanya tidak berlangsung lama, tapi oleh karena itu ketika terlihat kondisi ini terjadi, maka kita melihat ada potensi ya pullback dulu terjadi, atau koreksi itu adalah pullback ya teman-teman, dari penguatan terus dia pullback, atau penguatan dia koreksi, kurang lebih itu maknanya. Oke, lalu dari time frame 4 jam kita lihat di sini dia membentuk double bottom. Mudah-mudahan double bottom ini bisa successfully dimainkan, teman-teman. Kalau misalkan dimainkan, maka target atasnya itu mungkin berada di kisaran antara $39.000 sampai $40.000, teman-teman. Dan syaratnya tentu saja kita harus breakout resistance level di sini. Jadi untuk sementara yang perlu kita tandain adalah kisaran level ini ya, 35.215 dan 35.000 bulat, serta level $33.450. Kita harus bertahan di atas level itu juga, karena itu berarti kita bertahan di atas exponential moving average 21, 34, dan juga 55 yang ada pada time frame 4 jam. Dan itu sangat baik sekali teman-teman untuk kita meneruskan tren penguatannya. Oke? Sementara update saya seputaran Bitcoin kurang lebih seperti itu. Itu adalah beberapa level penting yang harus kita perhatikan, dan kalau misalkan breakout terjadi, kita akan berpotensi melihat kondisi Bitcoin seperti ini ya. Kurang lebihnya gambaran saya seperti itu, dengan ada resistance di kisaran level ini. Alright? Itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran Bitcoin. Hopefully you guys enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka, leave your thumbs up. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan saya akan berjumpa lagi dengan teman-teman semua di video berikutnya. Pembahasan berikutnya saya akan bahas tentang Matic, XRP, dan juga Ethereum. Oke? Bye-bye.